Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama wartawan Muhammad Imam Pramana. Kita berada di Masjid Kiai Muara Ogan, Palembang. Masjid ini merupakan masjid tertua kedua yang ada di kota Palembang. Kita akan mengetahui siapakah sosok berdirinya masjid ini dan siapakah sosok ulamanya dan bagaimana cara penyebaran agama Islam oleh sosok Kiai Muara Ogan yang karismatik di kota Palembang ini. Ikuti jejak saya. Masjid inilah makam Kiai Muara Ogan bagi para pengunjung ataupun wisatawan yang ingin berziarah ke makam Kiai Muara Ogan. Sejarah dari sosok Kiai Muara Ogan bisa kita lihat bersama-sama. Inilah beberapa barang ataupun pakaian dari sosok Kiai Muara Ogan. Museum ini diresmikan langsung oleh Al-Habib Rizik bin Hussein Syihab pada tahun 2014. Bisa kita lihat bersama-sama, ukurannya lebih besar dari pilar-pilar yang berjumlah 16 tadi. Dengan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Kiai Muara Ogan bersama Bapak Ismail. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Ini Pak, bagaimana nih kalau boleh tahu sejarah penyebaran Islam oleh sosok Kiai Muara Ogan? Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat dari Kiai Muara Ogan ini dalam penyebaran Islamnya di Palembang, kota Palembang ini. Kiai Muara Ogan ini adalah seorang ulama yang ada pada abad 18-an. Beliau ini adalah anak seorang ulama juga yang bernama Mas Agus Mahmud atau alias Kanang. Nah, kalau Kiai Muara Ogan yang bernama Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Mas Agus Mahmud atau alias Kanang. Beliau ini dilahirkan di kota Palembang. Beliau ini dari kecil diajarkan oleh orang tuanya sebagai gurunya langsung dalam menimba ilmu, dan beliau setelah ayahnya wafat, beliau menimba ilmu lagi di kota Mekah dan akhirnya beliau pulang lagi ke kota Palembang. Kalau kota Palembang dulu disebut dengan kota Jejawi. Nah, kalau sekarang ini kota Indonesia. Nah, beliau ini penyebaran agama Islamnya, beliau ini banyak di daerah-daerah seperti daerah Sekayu, daerah Pemulutan atau daerah Pedu, dan juga daerah-daerah yang lain kami belum tahu ininya ya. Nah, yang kami tahu itu daerah Sekayu, beliau itu dalam penyebaran agama Islamnya, beliau itu selalu meninggalkan napak tilas, yaitu musola atau surau, dan juga ada masjidnya. Nah, beliau itu setiap
dia berdakwah, dia selalu dalam ininya untuk penyebaran agama Islamnya, beliau itu tidak sekali-sekali, tetapi berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Seperti di daerah Pedu, beliau itu sampai menyelesaikan masjid. Masjidnya disebut dengan Masjid Pedu. Nah, masjid itu sendiri itu langsung kayunya saja itu beliau yang bawa. Nah, itu jalannya dulu melalui sungai. Nah, sungai itu dulu kering, tetapi kata orang sana, kata orang daerah Pedu itu, katanya, Kiai, mak mano nak naik ke kayu ini kalau ini banyu dah surut. Jika Kiai ndak usah ada ini takut, katanya kagek ado banyu, katanya datang, katanya kagek banyu itu ngalir ke tempat kita. Nah, jadi ndak payah kita nak ini, tinggal kita ngangkatnya kayu itu untuk dijadi ke masjid. Akhirnya apa dia ngomong itu, banyu ini datang dari belakang, langsung dorong ini kayu itu ke daerah Pedu itu. Nah, itu di situ. Nah, dia menyebarkan agama Islam ini juga, beliau selalu bersedekah. Beliau itu tidak ada minta apa-apa dari penduduk sana, malah dia memberi. Nah, itu. Nah, itulah kalau ininya kita pacak juga lihat misalnya dia ininya kalau jauh, beliau itu ngajak anak muridnya sambil berdakwah, sambil mengucapkan zikir. Zikirnya, nah sekarang kita bisa lihat di sini ada zikirnya, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Nah, setiap hentakan dulu kan kalau tidak kate istilahnya kate mesin dulu, dia pakai pengayu. Nah, dari hentakan pengayu itu dengan zikir itu seperti kalau kita ininya seperti pecah ada yang dorong. Nah, itu di situ. Terima kasih Pak Ismail tentang penjelasan singkat dari penyebaran agama Islamnya. Mungkin kita boleh melihat langsung ke makam sosok Kiai Morogan. Baiklah, inilah makam dari sosok Kiai Morogan. Mohon penjelasannya Pak Ismail tentang makam ini. Makam Kiai Morogan ini sudah lama ada di sini. Memang beliau ini membuat makam beliau ini sudah sejak Rasulullah. Jadi Rasulullah itu di Masjid Madinah, jadi di samping itu rumahnya. Nah, di situ. Jadi Kiai Morogan ini mengambil jarak dulu itu sekitar 5 meter dari masjid. Nah, dulu kan tidak ada nyambung ini, itu ada batas. Tapi lah sudah disediakan untuk makam beliau. Nah, dulu kalau menurut cerita wong dulu, nah itu dapat. Beliau wafatnya kapan? Kalau wafatnya beliau ini tahunnya 1901. Nah, beliau ini itu kalau tahun Arabnya 17 Rajab. Ini Pak, sampai saat ini masih banyak nih masyarakat yang mengunjungi ataupun berziarah ke makam sosok Kiai Morogan ini. Apa nih yang diharapkan dari ziarah makam ini? Kebanyakan dari masyarakat. Kalau ke makam Kiai Morogan ini, alhamdulillah dari tahun ke tahun itu meningkat. Tadi corona tadi memang kita ini tidak belum banyak uangnya. Ini alhamdulillah sudah normal lagi. Ya, alhamdulillah ini dalam bulan Sa'ban tadi, dari Rajab Sa'ban tadi, alhamdulillah pengunjung banyak dari luar kota seperti Lampung, Bogor, dan Belitung, alhamdulillah berkunjung ke sini. Kali di situ ada dari Sekayu juga. Nah, di sini mengapa mereka berkunjung ke makam beliau ini untuk minta keberkahan dari Kiai Morogan ini. Nah, itu banyak juga mengkali ada sanad ilmu dari guru-guru beliau. Nah, itu yang dari penziarah itu. Ya, itulah tadi penjelasan singkat tentang siapa sosok Kiai Morogan dan bagaimana penyebaran agama Islam oleh Kiai Morogan tersebut di kota Palembang dan sekitarnya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.